Master God Diviner mengertakkan giginya ragu-ragu sebelum melanjutkan. Patriark Junior. Patriark Junior, aku juga akan pergi. Jika kita semua bertahan di sini, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lihat mengapa kamu tidak. Tiba-tiba menyadari bahwa semua orang merencanakan untuk pergi sendiri, Bai Xiaochun melonjak berdiri. Jangan pergi, teman-teman. Kamu adalah pelindung Dao aku. Aku membawa kamu ke sini bersama aku. Apa yang harus aku lakukan jika kalian semua pergi? Apa yang menakutkan adalah kesadaran bahwa batu roh yang diberikan padanya hampir semuanya hilang. Fakta bahwa semua orang pergi pada saat itu adalah yang paling menyakitkan. Aku membawamu ke sini bersamaku. Kamu harus menjagaku. Terlepas dari protesnya, Song Ke hanya dingin, lalu berbalik dan pergi. Rencananya adalah menjalankan beberapa misi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatur dirinya sendiri. Lebih bodoh, Bai Xiaochun memanggilnya. Namun, Song Ke bahkan tidak melihat dari balik bahunya. Adapun guru Dewa Diviner, dia bersiap-siap untuk pergi juga, tapi Bai Xiaochun memandang dan meraih lengannya. Tuan Dewa Diviner, katanya dengan sedih, aku tidak akan memanggilmu Tuan Snot lagi, oke? Jangan pergi. Petik 2. Junior Patriark, aku tidak punya pilihan lain. Sebelum datang ke sini, tidak ada dari kita yang tahu bahwa hanya tetap hidup di sekte polaritas langit Dao akan sangat sulit. Aku pikir aku akan mulai melakukan beberapa ramalan untuk mendapatkan makanan untuk dimakan. Meskipun kata-katanya dipilih dengan baik, di dalam, sangat marah. Dan pada saat yang sama, tidak bisa berhenti mengecewakan jika tidak ada sungai. Sekte menentang. Sambil mengguncang dirinya sendiri dari genggaman Bai Xiaochun, dia meninggalkan tempat tinggal roh itu dan pergi ke dalam. Aku tidak bisa mempercayai kalian, kata Bai Xiaochun dengan marah. Sejauh yang dia ketahui, Song Ke dan Master God Diviner benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka pergi sendiri sebelumnya, itu mungkin bisa ditoleransi, tapi sebaliknya, mereka menunggu sampai kehabisan batu roh untuk meninggalkannya. Bahkan ketika Bai Xiaochun berdiri di sana dengan marah, Chen Manyao menghela napas dan berdiri. Melihat Bai Xiaochun, dia berkata, ini adalah kesalahan aku karena tidak mendapatkan informasi lengkap. Junior Patriark, aku akan pergi mencari beberapa teman aku. Jika takdir akan memilikinya, kita akan bertemu lagi di distrik pelangi. Tanpa memberi Bai Xiaochun kesempatan untuk menanggapi, dia terbang keluar dari tempat tinggal roh. Kepergian Chen Manyao yang tiba-tiba mendorong Bai Xiaochun menuju ambang tanggungan. Lagi pula, dia datang kepadanya untuk meminta bergabung dengan pesta, dan sekarang di sini dia melemparkannya hanya ke pinggir jalan. Beruntung, dia bisa menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa Subao Kai dan Big Fatih Zhang tinggal di belakang. Baik, jika mereka ingin pergi, biarkan mereka pergi. Minimal saudara sulung dan harta karun kecil memiliki loyalitas. Melihat ke arah mereka, dia mengorbankan dan berkata, lihat kalian berdua, jangan khawatir, aku akan. Namun, saat itulah Subao Kai bangkit dengan canggung. Patriark muda, aku. Hei, apa yang kamu lakukan? Duduk kembali. Jantung berdebar kencang. Bai Xiaochun baru saja bersiap-siap untuk fisik memblokir jalan Subao Kai ketika dia melihat ekspresi tekad di matanya, serta air mata. Junior Patriark, katanya, biarkan aku pergi, tolong. Aku tidak ingin mati-mati. Lihat aku. Aku yang terlemah dari kita semua, dan aku sudah kulit dan tulang. Jika keadaan terus seperti ini, aku akan menjadi orang pertama yang mati. Tunjukkan pada rahmat, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Tolong, Patriark Junior. Dia bahkan mulai menarik lengan baju Bai Xiaochun. Kemarahan memudar dari wajah Bai Xiaochun, dan dia menghela nafas. Baiklah, semua orang punya hak untuk memilih jalan mereka sendiri. Pergilah jika kamu mau. Petik 2. Terima kasih banyak Patriark Junior. Mata dipenuhi rasa terima kasih, Subao Kai dilaporkan diri dari tempat tinggal roh. Gitu dia berada di luar, dia melihat guru Dewa Diviner dari distans. Mereka berdua saling bertukar pandang, lalu bergabung bersama dan menuju ke kota, tertawa. Paling cukup bangga dengan dirinya sendiri, guru Dewa Diviner membaca sepotong daging dari tasnya dan mulai mengunyahnya ketika dia, Song Ke memiliki ambisi yang cukup tinggi dan tidak terlalu fleksibel. Aku yakin dia benar-benar berpikir bahwa dia dalam posisi yang buruk. Tapi kami berbeda. Akhirnya, kita bebas dari cengkeraman kejahatan. Subao Kai ragu-ragu, lalu menghasilkan potongan daging roh yang sama. Setelah menggigitnya, dia berkata, apakah kamu yakin ini ide yang bagus? Kita secara teknis masih pelindung Dao. Petik 2.
Jelas mereka berdua memiliki koleksi sumber daya yang cukup banyak. Lagi pula, selama beberapa hari terakhir, semua makanan yang mereka makan telah disediakan oleh Bai Xiaochun. Tuan Dewa Diviner bimbang. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Jika kita tetap tinggal di sana, kita masih akan produktif pada akhirnya. Bagaimana dengan cara Patriarki Junior menangani berbagai hal? Jangan khawatir, mari jaga diri kita dulu, dan kemudian kita bisa bertemu dengannya ketika kita sampai di distrik Pelangi. Setelah sedikit mengetahui tentang rencana mereka, mereka berdua pergi ke kota untuk mencari tempat tinggal mereka sendiri. Pada titik ini, satu-satunya orang yang tersisa di tempat tinggal roh adalah Bai Xiaochun dan Big Fatty Zhang. Zhang Fatty besar memandang Bai Xiaochun berdiri di sana dengan marah, lalu menghela napas dan menutup matanya untuk bermeditasi. Meskipun Bai Xiaochun marah, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi ini. Setidaknya dia punya Big Fatty Zhang di sana untuk menemaninya. Namun, keesokan harinya, bahkan Zhang Fatty besar pun tidak tahan lagi. Ketika malam tiba, dia berjalan ke Bai Xiaochun dan berkata, "Nin Fatty." Bai Xiaochun langsung mulai aktif. "Kakak sulung, apakah kamu?" "Nin Fatty, bukan karena kakak sulungmu tidak peduli padamu. Jika keadaan terus seperti ini, aku akan mati. Aku akan keluar untuk melakukan beberapa peningkatan semangat. Jangan khawatir, Nin Fatty. Setelah aku mengumpulkan banyak uang, aku akan kembali dan merawat kamu." Pikirannya. Zhang Fatty besar menatap bahu Bai Xiaochun, lalu mengambil napas dalam-dalam, matanya berbinar seolah dia telah menerima misi suci. Dengan itu, dia berjalan keluar dari tempat tinggal roh. Bai Xiaochun adalah satu-satunya orang yang tersisa. Ketika matahari perlahan-lahan tenggelam di cakrawala, dia berdiri di luar pintu tampak lebih kesepian dari sebelumnya. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Pergi. Mereka semua sudah pergi. Valen. Dia berjalan kembali ke tempat tinggal roh dan duduk, rasa laparnya tumbuh. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat lapar. Mengingat malam itu jatuh, ia keluar dan menggunakan beberapa tabungan batu rohnya yang semakin menipis untuk membeli lebih banyak makanan roh. Kemudian dia memandang berkeliling ke semua murid berjubah merah yang hadir di berbagai misi. Meskipun beberapa misi berbahaya, mengingat bahwa dasar budidaya Bai Xiaochun berada di tingkat inti emas, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi dirinya. Namun, hadiah untuk menyelesaikan misi semacam itu kecil. Berdasarkan perhitungannya, melakukan misi untuk bertahan hidup akan menerapkannya hampir setiap hari. Itu sebagian besar karena tingkat tinggi budidayanya berarti bahwa menguras pada bahkan lebih terlihat. Dan tentu saja, misi dengan hadiah lebih besar adalah yang lebih berbahaya. Meskipun pendapatnya, dia tidak bisa menemukan ide bagus. Sambil mendesah, dia kembali ke tempat tinggal rohnya. Kembali ke dalam, kura-kura kecil akhirnya terbangun dan menjulurkan kepalanya keluar dari tas yang dipegang Bai Xiaochun. Dia membocorkan Bai Xiaochun dengan rasa curiga, jelas bertanya-tanya mengapa dia tidur gitu lama. Namun, Bai Xiaochun tidak berminat untuk memperhatikannya. Melihat bagaimana ia diabaikan, curiga kura-kura itu memudar, dan ia menghilang kembali ke dalam kantung pegangan. Beberapa hari lagi berlalu. Bai Xiaochun pergi ke kota beberapa kali untuk mencoba mendapatkan inspirasi untuk apa yang harus dilakukan. Dia benar-benar menekan dasar kultivasinya, memastikan bahwa tidak ada fluktuasi apapun yang darinya, yang juga mengurangi kekeringan pada tubuhnya. Namun, tidak peduli berapa banyak ide yang muncul, ia menemukan bahwa sudah ada orang di kota menggunakan metode itu untuk mendapatkan poin prestasi. Mencoba bersaing dengan mereka tidak ada gunanya. Dia bahkan mencoba menemukan beberapa misi unik di kantor misi yang sesuai dengan gayanya, tapi ada terlalu banyak murid di sana yang mencari misi. Pada titik ini, dia tahu mengapa semua orang yang dia lihat di kota selalu kurus dan tergesa-gesa, dan juga memiliki dasar budidaya yang aneh. Tekanan yang membuat mereka setiap hari menciptakan sesuatu seperti naluri. Karena campur tangan kekuatan spiritual, tidak mungkin untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Jangan katakan padaku bahwa seorang kultivator core gold seperti aku sebenarnya akan mati membunuh. Keluhnya. Dia sampai pada titik bahwa dia sangat lapar sehingga dia tidak bisa menerimanya. Tas pegangnya sekarang sama sekali tidak memiliki batu roh, dan hampir kehabisan makanan. Segera, dia akan memiliki apapun yang tersisa untuk dimakan selain tanaman roh. Tentu saja, dia punya banyak dari itu, karena dia selalu dilengkapi dengan banyak bahan untuk meramu obat. Namun, bahkan jika dia menjual semuanya,
poin prestasi yang mereka peroleh akan hilang sama cepatnya seperti batu rohnya. Aku tidak bisa terus seperti ini, atau aku akan mati. Sekte polaritas langit berbintang langit ini terlalu jahat. Aku tidak menghargai mereka memperlakukan murid-murid mereka dengan keras. Aku ahli Gold Core. Aku seorang sandera politik yang penting. Apakah mereka tidak peduli bahwa aku sampai mati? Tertekan, dia bahkan mempertimbangkan untuk melakukan pencurian. Namun, hukuman karena pencurian di sekte polaritas langit berbintang sangat parah sehingga dengan cepat meninggalkan pemikiran seperti itu. Baiklah, aku kehabisan pilihan. Aku kira aku harus menggunakan keterampilan terbaik aku untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan meramu obat. Petik 2. Bahkan jika beberapa hal bencana terjadi sebagai akibat, aku tidak peduli. Banyak hal sudah cukup buruk. Apa yang harus aku takuti? Aku akan membuat penawaran obat yang jangka panjang. Sebenarnya, aku sudah menemukan nama untuk itu. Pil Ultra Bantuan Puasa. Mata merah. Dia memegang tasnya, memproduksi tungku pil, serta beberapa flamestone. Mengambil napas dalam-dalam untuk mengambil keputusan, ia memikirkan seluruh pikirannya untuk pil bantuan puasa ultra yang ingin ia buat. Beberapa orang di dunia tampil lebih baik di bawah tekanan lebih, dan Bai Xiaochun adalah tipe orang seperti itu. Bahkan, dia luar biasa bahkan di antara orang-orang seperti itu. Yang benar adalah bahwa bertahan hidup di kota ini tidak sesulit yang dibayangkan Bai Xiaochun, terutama bagi para pembudidaya inti emas. Sebenarnya, itu relatif sederhana. Yang harus dia lakukan adalah mengambil beberapa misi yang relatif berbahaya, atau melakukan misi yang lebih kecil dan lebih mudah setiap hari. Menggunakan salah satu dari metode-metode itu, hanya perlu 1 atau 2 tahun untuk menyimpan poin prestasi yang cukup untuk menjadi murid berjubah kuning dan menunjukkan distrik pelangi. Tentu saja, itu membutuhkan sedikit berhemat, tapi itu tidak dapat diterima. Tapi Bai Xiaochun tidak suka bahaya, dan tidak ingin melakukan misi apapun. Hanya ketika dia sangat lapar sehingga dia hampir tidak bisa melihat dengan tekanan yang benar untuk membangun titik di mana dia akhirnya meledak dengan kreativitas dan inovasi. Selama 4 hari berikutnya, dia tidak beristirahat atau tidur. Dia makan sedikit makanan yang tersisa, dan bahkan menggigit beberapa tanaman roh, sampai akhirnya, formula pil untuk pil ultra puasa menjadi lengkap dalam benaknya. Pil bantuan ultra berpuasa aku akan menjadi konsentrasi saripati surga dan bumi. Setelah mengonsumsinya, seseorang akan menerima pengisian sementara, akan terbebas dari tekanan yang disebabkan oleh pengurasan energi biasa, dan bahkan akan menemukan bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka menjadi lebih lembut dan lebih mudah untuk bekerja dengannya. Bai Xiaochun gemetar dengan kegembiraan, dan meskipun sekarang cukup kurus, matanya bersinar terang. Setelah formula pil bantuan puasa ultra, segera mulai membuat. 6 jam kemudian, taruhan pertama muncul, dan meskipun hanya berisi 3 pil, bau yang berasal dari mereka menyebabkan rasa lapar Bai Xiaochun berkurang. Hahaha, aku benar-benar jenius. Berhasil. Pil ultra fasting ait aku sedang bekerja. Sambil bersemangat, dia mengeluarkan ketiga pil dari tungku, dan baru akan mengonsumsinya ketika dia ragu-ragu, dan mengingat kembali semua hal aneh dan aneh yang terjadi di masa lalu dia telah meramu obat. Mungkin akan lebih baik untuk melakukan beberapa tes. Sambil menggertakkan giginya, dia meninggalkan tempat tinggal rohnya, menjual beberapa tanaman obat untuk mendapatkan beberapa poin prestasi, dan kemudian pergi membeli seekor ayam roh. Kembali ke tempat tinggal rohnya, dia memberikan salah satu pil bantuan ultra puasa kepada ayam roh, lalu dengan hati-hati menyaksikan apa yang terjadi. Setelah sehari penuh berlalu, dia yakin bahwa tidak ada yang salah, dan bahwa roh ayam baik-baik saja. Pada saat itu, matanya berkobar karena kegembiraan. Sepertinya aku benar-benar berhasil. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu mulai bekerja di angkatan berikutnya. Tak lama, dia punya beberapa lusin pil bantuan ultra puasa. Sekarang saya konsepnya, akan sia-sia menikmati untuk mengkonsumsi pil ini sendiri. Aku sebenarnya suka makanan roh jauh lebih baik daripada pil obat. Setelah berpikir, ia memutuskan untuk mencoba menjual beberapa pil. Dipenuhi dengan antisipasi, meninggalkan roh itu lagi. Alih-alih mencoba menjual pil ke satu toko tertentu atau yang lain, pergi ke salah satu lapangan umum tersibuk di distrik timur kota, dan setelah beberapa waktu, menemukan lokasi yang cocok untuk mendirikan kios penjual. Setelah menempatkan 3 botol pil kedudukan, yang masing-masing berisi pil tunggal, ia mengirim beberapa kekuatan dari budidayanya ke selip giok, menyebabkannya mengirim cahaya, warna-warni yang bersinar ke udara di atasnya.
Langsung saja, 4 karakter yang bersinar terang bisa dilihat. Pil bantuan ultra puasa. Dengan itu, ia duduk menunggu pelanggan. Tidak butuh waktu lama. Bahasa istilah, pil bantuan ultra cepat, cukup menguntungkan. Tak lama orang-orang mulai berkumpul di sekitarnya. Pil bantuan ultra puasa. Saya belum pernah mendengar pil obat itu sebelumnya. Petik 2. Mempertimbangkan cara kerja di Sky City, saya hampir tidak percaya orang ini berani menjual pil bantuan puasa. Dia adalah penipu atau psiko. Petik 2. Pil bantuan puasa tidak ada gunanya. Petik 2. Semakin banyak orang berkumpul dan mulai membahas masalah ini, tapi tidak ada yang mau membeli pil. Itu bahkan lebih mengingat bahwa harga yang dikutip Bai Xiaochun adalah 100 poin pantas. Bai Xiaochun segera merasa sadar, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk menjatuhkan harga. Namun, saat itulah seorang pembudidaya muncul di pembukaan. Dia saat ini kurus, tapi mengingat tinggi badannya, dia jelas sekali sangat berotot. Lebih jauh, dia memiliki sinar dingin di matanya, dan aura pembunuh yang bisa mendeteksi siapapun. Dia juga tidak sendiri. Berjalan di sampingnya adalah seorang anak laki-laki dengan wajah yang semerah lilin dan mata yang lesu. Gitu pria besar itu muncul, banyak yang berkumpul diam, dan banyak dari mereka bahkan sedikit kesadaran, mereka mengenalinya, dan tidak berani melakukan apapun untuk perasaan-perasaannya. Pil bantuan ultra puasa. 100 poin pantas ya. Mata lelaki besar itu menyipit ketika dia melihat salah satu botol pil, lalu kembali ke Bai Xiaochun. Karena cara semua orang di kota menekan dasar kultivasi mereka, karena bagi pria itu untuk menentukan tingkat kultivasi Bai Xiaochun. Namun, berdasarkan penilaiannya, ia menempatkannya di yayasan pendirian atau lebih tinggi. Mata berkilauan dingin, katanya, jika benda ini benar-benar berfungsi, maka itu pasti bernilai 100 poin. Tapi jika tidak, maka kamu akan membayar aku kembali 10 kali lipat, atau aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan kamu dapatkan untuk waktu yang lama. Sebelum Bai Xiaochun bahkan bisa bereaksi, dia meraih satu dari botol pil dan menghancurkannya, lalu melemparkan pil obat kepada anaknya. Bocah itu dengan murah membuka mulutnya dan menelan pil itu. Tentu saja, semua orang memperhatikan dengan seksama untuk melihat apa yang akan terjadi. Adapun Bai Xiaochun, ekspresinya sama seperti sebelumnya, tapi di dalam, kegugupannya meningkat meskipun itu bukan karena pria besar itu. Dari apa yang bisa dia katakan, pria itu hanya berada di lingkaran besar yayasan pendirian, dan Bai Xiaochun tahu bahwa dia bisa menginjak pria itu dalam perkelahian bahkan jika dia lebih lapar daripada yang sudah ada. Yang memastikan adalah kepastiannya tentang seberapa efektif pil itu. Ketika semua orang melihat ekspresi itu tiba-tiba berkedip. Mata terbuka, dan dia mulai gemetar secara kasat mata, menyebabkan para penonton mengerek leher mereka untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan-lahan, mata para penonton mulai melebar, dan kemudian teriakan tak percaya dan kaget mulai terbuka. Apa-apa yang terjadi? Surga! Aku tidak percaya pil Ultra Fasting Aid ini benar-benar berfungsi. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Seraya seruan seperti itu terus mengatasi udara, kerangka kurus bocah itu tiba-tiba dipenuhi dengan daging. Hanya dalam beberapa napas waktu, ia adalah gambar seorang anak yang sehat. Dia bahkan agak gemuk. Terengah-engah dan teriakan bisa terdengar ke segala arah. Adapun pria besar yang telah membeli pil, dia gemetar, dan matanya mulai bersinar karena terkejut. Obat abadi. Obat abadi itu. Pria itu dengan cepat untuk mengambil 2 botol yang tersisa, tapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun mengarahkan Anda dinginkan Anda. Pikiran pria itu dipenuhi dengan suara gemuruh, dan terhenti. Pada saat ini, sensasi mematikan telah mematikan dirinya, dan sesuatu di dalam dirinya memberitahunya bahwa jika dia berani mencoba mencuri botol pil, dia akan langsung mati. Aku susah payah meramu pil ini dengan wheatgrass abadi, kata Bai Xiaochun dengan dingin. Itu sangat mahal. Aku hanya menawarkan 100 poin karena aku tahu tidak ada yang tertarik atau bahkan percaya bahwa itu nyata. Pada saat ini, pil-pil ini masing-masing berharga 300 poin. Pria besar itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, baik, 900 poin pantas untuk pil pertama plus 2 ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan slip batu giok dan mentransfer 900 poin jasa ke Bai Xiaochun. Lalu dia mengambil pil dan pergi-pergi. Meskipun semua orang berharap mereka bisa membeli pil, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Saat itulah Bai Xiaochun berdeham dan menghasilkan 3 botol lagi dari tasnya yang dipegang.
Dalam waktu yang diperlukan untuk membuat dupa, dia menjual 30 pil puasa. Hanya setelah semua pil diambil, dia membuka kios penjualnya, dan kemudian dengan bangga, tangan digenggam di belakang punggungnya. HMMMPH. Master God Diviner merencanakan jalan keluar dari grup, tapi sedikit yang dia tahu bahwa Bai Xiaochun dapat dengan santai menghasilkan 9.000 poin prestasi dengan hampir tanpa. Melihat gitu banyak poin prestasi dalam medali identitasnya memenuhi hati dengan kepuasan lengkap. Saat ini, aku adalah murid berjubah merah, yang berarti aku harus menghabiskan 100.000 poin pantas untuk menjadi murid berjubah oranye. Namun, untuk meninggalkan Sky City dan terbang ke distrik pelangi, aku harus menjadi murid berjubah kuning, yang harganya 1 juta poin jasa. Itu tidak terlalu. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, menggosok perutnya dan kemudian menambahkan ke restoran makanan terdekat. Setelah membeli makanan yang cukup untuk 5 orang, ia mulai menjejali dirinya sendiri, bersamaan dengan indahnya kehidupan. Dipenuhi meledak, ia kembali ke tempat tinggal rohnya dan mulai membuat lebih banyak obat. Bab 383, menarik perhatian. Saat malam berlalu, Bai Xiaochun menjadi terobsesi dengan pil meramu dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat matahari terbit, dia telah meramu 50 pil bantuan ultra puasa, di mana dia menggali keluar dari jiwanya tinggal di alun-alun. Kali ini, dia baru saja mendirikan kios penjualnya dan meletakkan botol sebelum pembudidaya berkumpul, mendorong mereka untuk membeli beberapa pil. Tidak butuh waktu lama sebelum semua 50 dari pil bantuan ultra puasa hilang. Bai Xiaochun benar-benar terkejut. Namun, setelah sedikit berpikir, dia menyadari mengapa pil-pil itu terjual gitu cepat. Dibandingkan dengan makanan roh yang sangat mahal di kota, pil-pil itu sangat murah. Lebih jauh lagi, mereka sangat efektif sehingga tidak ada yang bisa digerakkan oleh mereka. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Bai Xiaochun memutuskan untuk tidak menaikkan harganya. Sejauh menyangkut dirinya, penduduk kota memiliki hal-hal kasar seperti itu, dan selain itu, dia sudah mendapat untung besar. Namun, keesokan harinya ketika melewati sebuah toko secara acak, dia menyadari dengan keheranannya bahwa mereka memiliki pil bantuan puasa ultra yang dijual dengan harga 3.000 poin. Setelah tiba di lapangan umum, dia bahkan tidak bisa duduk sebelum 8 pembudidaya mengumumkan dan memperebutkan kesempatan untuk menjadi yang dalam barisan. Dan selanjutnya, mereka semua ingin membeli seluruh persediaan pilnya. Pada saat ini, Bai Xiaochun sedang waspada, dan setelah mengamati, sampai pada kesadaran bahwa para pembudidaya ini adalah semua karyawan dari berbagai toko di distrik timur. Jelas mereka ingin membeli pil dengan harga murah dan kemudian menjualnya kembali untuk mendapat untung. Bai Xiaochun sama sekali tidak senang, dan segera membuat aturan baru yang mengatur penjualan. Setiap pelanggan hanya dapat membeli 1 pil dengan harga normal. Pil kedua akan 2 kali lebih mahal. Hal yang sama berlaku untuk pil ketiga. Namun, aturan baru ini tidak terlalu efektif. Berita, para pembudidaya di Sky City adalah yang paling tidak bermoral. Bai Xiaochun hanya menyukainya, dan terus menjual pil selama 7 hari. Pada titik itu, ia telah mengumpulkan hampir 100.000 poin prestasi. Sementara itu, masalah pil bantuan puasa ultra di distrik timur telah menyebabkan hasil. Banyak orang telah mendengar tentang mereka, termasuk organisasi kuat tertentu di kota. Ada banyak organisasi seperti itu di Sky City, yang pada dasarnya adalah kelompok pembudidaya. Yang terbesar dan paling kuat di antara mereka adalah Celestial Sky Society, yang menguasai hampir 80% toko. Dengan monopoli itu, dan fakta bahwa mereka didukung oleh klan Deva, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ketika sampai di distrik timur, tidak ada satupun orang pun dari Celestial Sky Society yang menjalankannya. Tapi ada 3 dari mereka, semuanya adalah murid berjubah oranye yang terkenal. Saat ini, mereka bertemu di lokasi rahasia, ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka belajar pil bantuan ultra puasa. Mereka bergiliran memegangnya di tangan mereka dan melihatnya dari semua sudut. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan sedikit waktu berlalu sebelum seseorang memanggil salam dari luar ruang rahasia. Berdiri di luar adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih penuh. Dia dikelilingi oleh aroma obat yang kuat, dan segera setelah dia masuk 3 pembudidaya berjubah oranye bangkit berdiri dan menyambutnya dengan hormat. Pria tua itu tidak membuang kata-kata. Menunjuk pada pil bantuan puasa ultra, ia berkata, pil ini mengandung 123 jenis efek obat. Kombinasi dari gitu banyak jenis efek dapat menyebabkan variasi yang tak terbatas.
Aku belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidup aku. Dalam hal bahan, mengandung 19 varietas tanaman obat yang berbeda, yang ketika digabungkan bersama, menimbulkan 123 efek obat yang berbeda. Jika aku benar, metode ramuan unik yang digunakan untuk menghasilkan pil. Siapapun yang mengarangnya mungkin tidak memiliki keterampilan keseluruhan dalam daur obat untuk menyaingi aku sendiri. Tapi ketika datang ke teknik saling augmentasi dan membantu, dia pasti adalah atasan aku. Orang tua ini selama beberapa hari meneliti pil, dan telah benar-benar terguncang oleh apa yang dilihatnya. Salah satu dari 3 murid berjubah oranye tidak bisa tidak bertanya, apakah ada cara kamu dapat mereproduksi formula dan teknik sehingga kita dapat membuat sendiri? Tampaknya kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan. Biar aku katakan gini, bukan saja aku belum pernah mendengar pil ultra fasting aid sebelumnya, bahkan setelah meneliti aku dapat menemukan kamu bahwa rumus ini tidak seperti apapun yang pernah aku lihat sebelumnya. Ada beberapa kelemahan untuk itu, tapi mengkonsumsinya tidak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Paling buruk itu dapat menyebabkan kerusakan sementara pada energi vital seseorang. Namun, kerusakan tersebut akan segera diperbaiki. Selanjutnya, setelah mengonsumsi pil, seorang pembudidaya akan dapat mencegah pengeringan energi mereka selama sekitar setengah bulan. Dalam analisis terakhir, aku yakin bahwa seseorang baru-baru ini menemukan formula pil ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya dapat menganalisis dan mereproduksi formula pil yang kuat dan baru-baru ini ditemukan? Aku tidak memiliki tingkat keterampilan seperti itu. Petik 2. Dengan mata bersinar cerah, lelaki tua itu melanjutkan, namun, yang bisa aku lakukan adalah minum pil yang sudah ada dan mungkin membaginya lebih dari 1 pil. Sayangnya itu akan mengurangi kualitas dan membuat efek samping menjadi lebih buruk. 3 murid berjubah oranye tidak menanggapi. Mereka semua tahu bahwa jika pil-pil ini terus diramu dan dijual kepada penduduk Sky City, itu akan memiliki efek yang sangat merugikan pada penjualan makanan roh. Bahkan, itu bisa menciptakan industri sama sekali. Jelas Celestial Sky Society tidak memiliki keinginan untuk mengubah status quo. Kalau saja mereka bisa mendapatkan formula pil, maka mereka akan bisa menangani situasi, dan mungkin bahkan mencegah pil tersebut diramu. 3 murid berjubah oranye bertukar pandang, dan kemudian 2 dari mereka beralih ke yang ketiga. Membunuh orang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, kata salah satu dari keduanya, jadi kita harus menghindari itu jika memungkinkan. Bahkan markas utama setuju dengan itu. Kedua pria itu saling berpegangan tangan dengan rasa hormat. Karena itu, rekan Daoizhu, mungkinkah kamu menghubungi petani yang menjual pil ini, dan entah bagaimana memperoleh formula pil? Jika tidak, aku kira kita bisa menggunakan metode kerja sama. Sementara itu, Bai Xiaochun telah menikmati hidup selama 7 hari terakhir. Dia senang dan kaget dengan akumulasi poin prestasi yang berkembang pesat, dan terus-menerus makanan roh yang paling mahal. Dia bahkan pergi ke Magic Pavilion untuk membeli banyak koleksi benda magis dan harta pertahanan. Yang paling menyenangkan adalah di Sky City, ada toko-toko tertentu yang menjual binatang buas. Yang paling mahal bisa jutaan poin, dan bahkan yang termurah harganya lebih dari 100.000. Bai Xiaochun segera jatuh cinta dengan gagasan memiliki binatang buas. Para pembudidaya yang dia lihat di kota yang berkeliling di atas gunung seperti itu semuanya adalah sosok yang luar biasa. Nyamannya terasa sangat menyenangkan, tapi sayang, dia khawatir dia tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, dia menunggu beberapa hari sampai dia tidak bisa menahan lagi, dan kemudian lebih dari 100.000 poin jasa pada pertempuran gunung. Bagi kebanyakan pembudidaya di kota, gunung seperti ini akan dianggap sebagai kemewahan. Panjangnya sepenuhnya 90 meter, dan tampak seperti buaya yang menakutkan. Itu memiliki 3 mata, tertutup dengan sisik seperti baju besi, dan memiliki dasar kultivasi yang sebanding dengan tahap pendirian yayasan. Ketika Bai Xiaochun duduk di belakang buaya, dia merasa sangat megah dan mengagumkan. Teriakannya yang bergema seperti guntur, dan memastikan bahwa dia adalah subjek dari banyak iri saat dia mengendarainya kembali ke tempat tinggal rohnya. Dalam beberapa hari aku akan memilih tempat tinggal yang baru, pikirnya. Tempat tinggal roh ini tidak cocok untukku lagi. Aku butuh gua abadi. Dan yang terbaik pada saat itu. Bahkan ketika matanya berbinar-binar karena kesombongan, dia menyadari bahwa ada seorang pembudidaya berjubah oranye menunggunya di luar tempat tinggal rohnya. Tangan-tangan menggenggam di belakang punggungnya.
Dia diapit oleh 7 atau 8 murid berjubah merah, yang semuanya tampak bersemangat dan siap bertarung. Faktanya, mereka tidak menekan dasar kultivasi mereka, yang memastikan bahwa tekanan berat memenuhi seluruh area di sekitar tempat tinggal roh. Namun, bahkan murid berjubah oranye itu hanya berada di lingkaran besar yayasan pendirian. Adapun pembudidaya yayasan pendirian lainnya, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa mereka tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali, jadi dia akan menyerang mereka. Mereka menatap, dan dia melihat kembali pada mereka. Sedangkan untuk murid berjubah oranye, segera setelah melihat wajah Bai Xiaochun, ekspresinya berubah sangat serius. Setiap orang di kota biasanya menekankan kultivasi mereka hingga batasnya. Namun, untuk murid berjubah oranye ini, dengan hati-hati, dia bisa menentukan apakah seseorang lebih lemah dari dia atau tidak. Satu-satunya orang yang tidak dapat dia nilai adalah orang-orang yang sudah berada dalam lingkaran besar yayasan pendirian, atau lebih tinggi. Saat ini, ia sama sekali tidak bisa menilai Bai Xiaochun. Namun, tidak terpikir olehnya bahwa Bai Xiaochun mungkin berada di formasi inti. Itu karena, meskipun Sky City gitu padat, sebenarnya ada sangat sedikit pembudidaya inti formasi di sana. Setelah semua dengan dasar budidaya core gold, itu akan menjadi hal yang relatif sederhana untuk pergi misi dan mendapatkan poin prestasi yang diperlukan untuk dilaporkan ke distrik pelangi. Yah, ini mungkin menjadi masalah. Pikir kultivator berjubah oranye, Kruk kening. Meskipun menjalankan pemeriksaan di latar belakang Bai Xiaochun, dia belum menemukan informasi tentang dirinya selain nama keluarganya. Setelah beberapa saat, dia memutuskan bahwa, mengingat tingkat budidaya yang dia hadapi, dia tidak boleh bertele-tele. Pil Ultra Fasting Aid terlalu penting, dan karena itu, pilihan terbaik dalam situasi ini adalah memulai dengan mencoba bekerja sama dengan pembuatnya. Kerutannya berubah menjadi senyum. Saat Bai Xiaochun mendekat, murid berjubah oranye itu menggenggam tangan Dandan. Saudara Bai, aku kira. Aku adalah hamba kamu yang rendah hati Zhou Tao, seorang pemimpin yang baik hati dalam masyarakat langit surgawi. Aku berharap untuk membahas pil bantuan ultra puasa dengan kamu. Jika kami bekerja sama, aku pikir kami bisa mendapat untung besar. Apa maksudmu bekerja bersama? Kata Bai Xiaochun, membocorkan Zhou Tao dari posisi di atas buaya. Zhou Tao tidak terlalu senang bahwa Bai Xiaochun tidak turun dari buaya, tapi nada suaranya tidak mengungkapkan bahwa ketika ia berkata, hamba kamu yang ingin membeli formula pil berharga untuk pil bantuan puasa ultra. Apakah kamu ingin berpisah dengan 100.000 poin jasa, Brother Bai? Itu tidak untuk dijual, kata Bai Xiaochun, menatap matanya. Dengan itu, ia terbang dari buaya, lalu mengayunkan lengan bajunya, menyebabkannya terbang ke tas binatang rohnya. Tepat saat dia hendak memasuki kediaman jiwanya, Zhou Tao bergerak untuk menghadapi. Saudara Bai, jika Anda tidak ingin menjual susu formula, itu baik-baik saja. Tapi apakah Anda mengizinkan Celestial Sky Society menjadi dealer eksklusif untuk pil kamu? Petik 2. Eksklusif dealer. Bai Xiaochun membocorkan Zhou Tao. Yang benar-benar adalah bahwa keluar untuk menjual pil sendiri selama beberapa hari terakhir agak merepotkan. Jika Zhou Tao ini bisa melakukan itu untuknya, itu pasti akan menghemat usaha. Celestial Sky Society sebenarnya menjalankan Sky City, kata Zhou Tao sambil tersenyum. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa dalam beberapa bulan singkat, kami dapat membawa pil bantuan puasa ultra ke setiap sudut kota. Pada titik itu, kamu akan dapat menghasilkan keuntungan besar tanpa harus melakukan pekerjaan kasar itu sendiri. Bai Xiaochun membahasnya, dan kemudian membahas rinciannya dengan Zhou Tao. 2 jam berlalu, dan akhirnya mereka setuju bahwa Celestial Sky Society akan membeli pil sebesar 300 poin, menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, dan kemudian membagi keuntungan berikutnya 50/50. Bai Xiaochun hampir merasa seperti dia mendapatkan keuntungan dari mereka, tapi Zhou Tao tampak cukup senang. Sambil tersenyum, mereka bersumpah dao dan merekamnya di slip giok, yang kemudian mereka kirimkan ke Biro Kehakiman dari Langit Berbintang Dao Sekte Polaritas untuk membuat perjanjian resmi. Sebelum pergi, Zhou Tao tersenyum dan bertanya, Saudara Bai, bolehkah aku tahu nama kamu yang terkenal itu? Karena kami adalah mitra sekarang, aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Petik 2. Bai Xiaochun mengangkatnya ke atas, mengangkat lengan bajunya dan berkata, kamu bisa memanggilku apoteker Bai. Setelah ragu-ragu, Zhou Tao tersenyum lagi dan kemudian pergi. Pada hari-hari berikutnya, Bai Xiaochun menjadi gila meramu obat. Selain itu,
ia meningkatkan kuota hariannya dari 50 pil menjadi 100. Itulah batasnya. Setiap kali Zhou Tao datang untuk mengambil pil, ia hanya akan memberikan 30.000 poin prestasi. Adapun uang tambahan dari keuntungan, itu akan datang kemudian, setelah semua penjualan diselesaikan. 7 hari berlalu cepat. Selama waktu itu, kerja keras Celestial Sky Society memastikan bahwa pil bantuan puasa ultra menciptakan kehebohan besar di distrik timur. Seluruh tempat dilemparkan ke dalam kegemparan, dan para pembudidaya di sana gila. Meskipun harganya cukup tinggi, banyak pembudidaya, dan tak lama kemudian, pasar makanan roh mulai turun. Tak lama kemudian, hampir semua pembudidaya di distrik timur berbicara tentang pil bantuan puasa ultra. Lebih jauh, Celestial Sky Society membuat poin untuk mengkredit apoteker Bai. Akibatnya, hampir semua orang di distrik timur tahu bahwa pil bantuan puasa ultra dibuat oleh apotekari Bai. Dengan para pembudidaya masyarakat langit-langit tidak lebih dari pedagang yang mewakilinya. Bai Xiaochun menemukan sesuatu yang aneh tentang itu, tapi tidak melakukan apapun untuk mereka menyebarkannya. Akhirnya, Zhou Tao datang untuk berbagi keuntungan poin prestasi, yang merupakan jumlah puluhan ribu. Ketika dia mengatakan bahwa keuntungan seperti itu hanya akan terus meningkat, Bai Xiaochun menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Tentu saja, apa yang Bai Xiaochun adalah bahwa setelah Celestial Sky Society mendapat pil bantuan puasa ultra, apoteker mereka sama sekali tidak mengeluarkan biaya atau upaya untuk mengubah 100 pil menjadi 3.000. Karena itu, efek samping negatif tumbuh lebih ekstrim. Selama seminggu terakhir, Bai Xiaochun telah memberi mereka 700 pil, tapi mereka mengubahnya menjadi lebih dari 20.000 pil untuk dijual. Selain itu, mereka tidak hanya menjualnya di distrik timur, mereka juga mengirimnya ke distrik barat, selatan, dan utara. Di Bai Xiaochun, tidak ada cara baginya untuk menangkap angin itu dalam waktu singkat yang telah berlalu. Untuk pertama kalinya, Bai Xiaochun menyimpan lebih dari 200.000 poin prestasi. Gembira, akhirnya memutuskan 100.000 dari mereka untuk menjadi murid berjubah oranye. Pakaian baru itu sangat nyaman, dan ketika dia berkeliling di binatang perangnya, dia merasa sangat megah. Dengan pil Ultra Fasting Aid, ia dapat dengan mudah mendominasi segalanya di bawah langit. Namun, bahkan ketika dia berjalan melihat semua ciptaan-ciptaan dengan angkuh, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak. Terkejut, dia berdiri di atas binatang perangnya dan menjulurkan lehernya untuk melihat seorang pembudidaya pada jarak tertentu, menggeliat di tanah ketika dagingnya dengan lay cepat. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, lebih banyak orang tiba-tiba jatuh ke tanah, berteriak ketika tubuh mereka mulai lay. Bai Xiaochun langsung mulai aktif. Apa yang sedang terjadi? Apakah kota itu diserang? Dia segera mengirim laporan perangnya kembali ke tempat tinggal rohnya. Sepanjang jalan, dia heran menemukan bahwa puluhan orang jatuh ke tanah dan lay. Bahkan, dia memperhatikan bahwa salah satu dari mereka adalah seorang kultivator yang telah membeli pilnya di masa lalu. Lebih dari sebelumnya, dia sekarang merasa bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sayangnya, semuanya baru saja dimulai. Setiap harinya, bahkan lebih banyak orang di distrik timur tiba-tiba dilanda stres yang luar biasa. Lebih dari 100% melihat orang-orang yang terkena, dan sudah, berita itu menyebar seperti api. Meskipun belum ada yang meninggal, mereka semua berakhir dengan energi vital yang rusak. Beberapa bisa pulih setelah sedikit istirahat, untuk yang lain, cedera lebih serius. Tentu saja, amarah para pembudidaya membangkitkan, dan ketika orang-orang mulai melihat ke dalam situasi, dengan cepat menjadi jelas bahwa setiap orang yang telah dilanda dan keangkuhan yang tiba-tiba, tanpa kecuali, telah mengkonsumsi pil bantuan puasa ultra. Dalam hal seberapa serius cedera pada energi vital itu, tidak ada yang memberi banyak perhatian. Sejauh yang diperhatikan semua orang, itu tidak masalah. Selain itu, berkat bisikan orang-orang tertentu, orang dengan cepat menyalahkan Bai Xiaochun. Pil bantuan puasa ultra ini palsu. Apoteker Bai adalah penipu. Sialan. Banyak hal sudah cukup buruk di sini, aku tidak percaya seseorang akan meragukan kita. Jika tidak ada aturan ketat di sini, aku pribadi akan pergi dan membunuh apoteker Bai. Petik 2. Semakin banyak orang mulai jatuh ke gejalanya. Adapun teman-teman dan keluarga para korban, serta mereka para pembudidaya lain yang tidak terpengaruh, mereka semua mulai membara dengan amarah. Tentu saja, ada orang-orang yang menghasut mereka secara diam-diam, mencoba untuk mempengaruhi opini publik dan memicu kemarahan yang sedang membangun di distrik timur.
Kemarahan dengan cepat mulai berubah menjadi niat membunuh, dan meskipun Bai Xiaochun menjadi pembudidaya inti emas, ini bukan sekte penangkal sungai. Ini adalah Starry Sky Dao Polarity Sect, tempat di mana dia adalah orang asing. Lebih jauh, dia tidak memiliki siapapun untuk melindunginya, dan dengan demikian, kemarahan yang meningkat diarahkan kepadanya mengisinya dengan sensasi krisis yang mematikan. Segera mencapai titik di mana dia hampir takut keluar dari benaknya. Beruntung, dia telah mengalami situasi yang sama di Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah. Jadi sebelum sesuatu yang benar-benar bisa terjadi, dia mengemasi tasnya dan membawa diri ke malam. Sekarang setelah dia turun dari puncak tiba-tiba memiliki gitu banyak poin prestasi, terpikir olehnya bahwa dia telah dimainkan dengan baik oleh Celestial Sky Society. Sialan kamu, masyarakat langit-langit. Aku tidak melakukan apapun untuk perasaan-perasaan kalian. Sambil menggertakkan giginya, dia melaju di bawah bayangan-bayangan, merasa sangat menyesal untuk dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, sangat jengkel. Telah dipermainkan dan kemudian dipermainkan dalam masalah seperti itu adalah kehilangan muka yang besar, dan segera-segera dimulai dengan cerah. Tentu saja, dia tidak bisa memaksa diri untuk membawa diri tanpa sampai ke dasar situasi. Tidak berani menghadapi siapapun dari Celestial Sky Society, ia menemukan beberapa orang yang terkena efek samping, dan melakukan sedikit riset sendiri. Segera, dia mengerti kebenarannya. Pil bantuan ultra puasa yang dikonsumsi orang-orang ini diubah. Mereka bukan pil yang kuberikan kepada Celestial Sky Society. Pil aku mungkin memiliki beberapa kotoran, tapi efek sampingnya seharusnya terbatas pada kerusakan kecil pada energi vital. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Sesuatu yang sepele akan sebanding dengan setengah bulan tanpa dan energi kamu terkuras. Tapi masyarakat langit surgawi mengubah obat rohku dan membuat jauh lebih berbahaya. Mereka bahkan mengurangi keefektifannya. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Sambil menggertakkan giginya, dia memanfaatkan basis kultivasinya untuk menyelamatkan diri dari distrik timur dan pergi ke distrik utara. Namun, setelah tiba-tiba, ia terkejut ketika menemukan bahwa ada juga orang-orang di sana yang dirugikan dengan mengonsumsi pil bantuan puasa ultra. Pada titik ini, sebuah pikiran melintas seperti kilat. Aku mengerti. Celestial Sky Society adalah organisasi paling kuat di Sky City, dan mereka mengendalikan sebagian besar toko dan toko. Keuntungan terbesar di kota ini berasal dari makanan roh, dan pil bantuan puasa ultra menghantam industri makanan roh. Mereka datang kepadaku, bukan untuk bekerja sama untuk menjual pil, tapi untuk benar-benar menghancurkan reputasi pil bantuan ultra cepatku. Semakin dia mengerti apa yang terjadi, semakin marah dia. Yah, ini tidak semenarik ini. Mereka tidak menggunakan sihir atau mencoba membunuhku, mereka merencanakan jalan menuju kemenangan. Nah, Bai Xiaochun bisa memainkan game itu juga. Kamu tunggu saja, Celestial Sky Society. Tunggu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia duduk di distrik utara.